Kalau Singkil itu kan saya udah pergi sana ya. Memang waktu itu MBZ spesifik Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau sana. Nah mereka sudah begini jauh, tapi kemudian agak tertunda karena satu lain hal. Dan dari Gerakan Aceh Melawan mengajak seluruh masyarakat dan elemen yang ada di Aceh untuk sama-sama turun aksi memperjuangkan kedaulatan Aceh pada hari Senin jam 9 di kantor gubernur. Hudep rakyat Aceh! Hudep! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terancam berpisah dengan Papua dan Aceh. Kenapa saya harus katakan ini? Karena Indonesia ini tidak bisa menjaga hati dari orang Aceh dan orang Papua. Gini Bu Dewan, dengerin dulu Bu Dewan. Mempertahankan yang bukan milik kita supaya menjadi milik kita itu konsep maling, Bu. Rakyat kau aja kau nggak bisa, walah. Sendal depan rumah, depan pintu aja hilang, 2 detik hilang, 2 menit hilang. Oh, alah sosokan. Tolonglah agak kau kondisikanlah dulu ya sebelum bercakap kau ya. Sosokan kelola bersama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayar Digital Reaction. Masih tentang 4 pulau Aceh ya, yang dialihkan ke Sumatera Utara ya. Dan ini ada pernyataan Pak Luhut ya, tentang akan ada investor masuk di Pulau Singkil ya, yang akan dikasihkan Sumatera ya. Dan juga ada komenan-komenan netizen atau statement-statement netizen yang ada yang kocak, yang ada yang ya seperti itulah. Jadi langsung saja kita ke videonya guys. Potensi bigas di tempat tersebut Pak. Soalnya kan Bapak waktu 4 tahun lalu ini mengatakan bahwa ada perusahaan asal Uni Emirat Arab yang investasi di kawasan Aceh Singkil. Seperti apa Pak tanggapannya? ya kalau Singkil itu kan saya udah pergi sana ya. Memang waktu itu MBZ spesifik Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau sana. Nah mereka sudah begini jauh, tapi kemudian agak tertunda karena satu lain hal. Dan waktu itu saya sampaikan pada gubernur Aceh supaya diakomodasi lah gitu. Jadi mereka MBZ itu pengen ada satu resort yang dia bisa tinggal, dan mereka sudah ninjau, dan itu memang resortnya pulaunya bagus, dan situ ada kawasan seperti ya rawa, tapi yang bagus, yang macam-macam binatang masih tumbuh di sana, masih ada. Resort ya Pak, bukan migas ya Pak? Oh enggak, sampai hari ini kita belum tahu soal migas ya, mungkin saja ada, tapi yang saya pastikan di situ memang bagus. Ada berapa pulau itu? Berarti bukan terkait dengan 4 pulau yang akhir-akhir ini jadi polemik ya Pak ya? Saya nggak tahu persis mengenai itu, tapi setahu saya memang waktu itu mereka berminat sekali untuk investasi resort turis di sana ya. Terima kasih Pak Luhut. Terima kasih. Ini seperti Oke guys, itu tadi pernyataan Pak Luhut ya, tentang adanya investor ke Pulau Singkil Aceh ya. Tahu kan kenapa tiba-tiba 4 pulau di provinsi dicaplok masuk wilayah Sumatera Utara ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia LBB mengungkapkan ada investor dari Uni Emirat Arab yang akan berinvestasi di Pulau Aceh Singkil. Oke, kita akan baca komentarnya ya. Jadi kalau bagus diambil dari Aceh ya Pak. Pak Prabowo satukan lagi negara ini Pak. Mau dijual ke Abu Dhabi. Oh jadi ini akar permasalahannya. Mirip siapa ya? Oh ingat Netanyahu. Oke, kita next aja ya. Yang pertama itu hak kita, bukti dan data hak kita, ya. Kemudian secara historis itu hak kita. Sejarah.
Apalagi secara penduduk hak kita, secara geografi juga hak kita. Seperti itu saja kita pertahankan. Soal adanya potensi migas itu apa benar Pak Gub? Mungkin ya, mungkin tidak. Itu kan harta karun. Lalu juga ada harapan dari masyarakat mengingatkan Pak Gub Mualim ini kan punya kedekatan dengan Pak Prabowo Presiden kita. Itu langkah terakhir. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini tahapannya ke Mendagri. Ya, insya Allah seperti itu. Itu tahap terakhir. Terakhir aja. Ya, jika semuanya tidak mampan, dan alhamdulillah saya yakin yang pertama itu hak kita. Oke guys, itu tadi pernyataan Muzakir Manaf ya, Gubernur Aceh. Tegaskan 4 pulau di perairan Aceh Singkil hak Aceh ya, karena ada sejarah dan historinya. Jika persoalan ini tidak selesai, maka langkah terakhir akan menemui Pak Presiden Prabowo. Oke, kita next berikutnya. Maka kami anggota Korpus meminta kepada Presiden untuk membatalkan SK Mendagri tersebut. Kan sangat tidak konsisten kalau kemudian apresiasi itu dimaknai oleh sebagian orang bahwa saya setuju dengan pengambilan 4 pulau milik Aceh kepada Sumatera Utara gitu. Nah karenanya sekali lagi saya dan kawan-kawan anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh memang sekarang ini sedang berusaha melakukan langkah-langkah efektif dan implementatif sehingga kemudian SK itu bisa dicabut, dibatalkan, dan kemudian pulau itu bisa dikembalikan lagi ke Provinsi Aceh. Maka kami Oke guys, itu tadi Muhammad Nasir Zamil ya, Komisi 3 DPR RI, klarifikasi kesalahpahaman tentang polemik 4 pulau di Aceh Singkil ya. Forbes DPR RI, DPD RI akan minta Presiden agar batalkan SK Mendagri. Oke, kita next. Sok-sokan minta kelola bersama, kelola rakyat kau aja kau nggak bisa. Walah, sendal depan rumah, depan pintu aja hilang, 2 detik hilang, 2 menit hilang. Oh, alah sok-sokan. Tolonglah agak kau kondisikan lah dulu ya sebelum bercakap kau ya. Sok-sokan kelola bersama. Kau sejahterakan dulu rakyat kau. Biar ban mobil yang parkir nggak hilang bannya. Kalau rakyat kau sejahtera, ya nggak ada maling besi. Selagi 4 pulau belum kau kembalikan, sabar-sabarlah kuping kau ya. Sering-seringlah kau elus-elus dada kau, sabar. Soalnya lucu nanti kan. Kalau selak kau ngamuk, lucu nanti dilihat masyarakat. Kau yang ngambil hak orang, kau pula yang ngamuk, kan lucu. Ngelawak bah, kelola bersama. Sok-sokan. Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan dari netizen ya guys. Oke, kita next. Ini ada statement aneh nih dari Ketua DPRD Sumatera Utara. Ini coba. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Utara, Erni Ariati, meminta semua pihak mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penetapan 4 pulau yang kini menjadi bagian dari Sumatera Utara. Oke, itu sih statement biasa-biasa saja. Tetapi di situ dia juga mengatakan Sumatera Utara harus bersama-sama mempertahankan ke-4 pulau tersebut. Bu, dengar dulu, saya ketawa dulu ya. Gini Bu Dewan, dengarin dulu Bu Dewan. Mempertahankan yang bukan milik kita supaya menjadi milik kita itu konsep maling Bu. Udahlah Bu, udah banyak kali itu pagar-pagar rumah orang hilang di Medan, ya. Udah banyak kali tongkes orang hilang di Medan. Janganlah sampai pulau orang dihilangin Bu. Mempertahankan barang yang bukan milik kita supaya menjadi milik kita, itu konsep maling Bu. Benar, itu konsep maling. Ibu jangan ngajarin warga untuk jadi maling, jangan.
Aneh ini. Masa statement kayak gitu keluar dari mulut ketua dewan? Nggak benar ini ketua dewan. Ngajarin warganya supaya jadi maling. Ini salah Bu, itu konsep maling Bu. Benar saya bilang itu konsep maling. Coba Ibu jelaskan kepada kami Ibu. Kami orang Aceh, kami nggak ngerti konsep-konsep kayak gitu. Coba Ibu jelaskan bagaimana konsepnya mempertahankan milik orang lain supaya menjadi milik kita. Itu konsepnya bagaimana Bu? Karena kami anak Aceh, maklumlah Bu, anak Aceh ini kan mental pejuang Bu, bukan mental maling. Ya, coba dijelaskan konsepnya. Mungkin Ibu tahu konsep bagaimana memindahkan, bagaimana mempertahankan milik orang lain supaya menjadi milik kita. Coba Ibu, ya, saya tunggu jawabannya. Oke? Oke guys, itu tadi tanggapan dari salah satu netizen juga ya tentang DPRD Sumatera Utara ya. Oke, kita akan baca komentar ya. Salam waras, saya warga Medan bela Aceh ya. 4 pulau dipindahkan ke Sumatera Utara bukan untuk kepentingan daerah Sumatera Utara, tapi untuk kelompok tertentu. Nah itu tadi komenannya netizen ya. Oke, kita next. Hey, buat kalian yang di Aceh, kalau kalian yang perempuan ajak berperang, ajak aku 1 orang ya. Aku juga mau. Ya, makanya Gubernur Sumut, anggota Dewan Ketua DPRD Sumut mempertahankan pulau tersebut dengan alasan itu kan termasuk dalam Tapanuli Tengah ya. Kata Bobby kalau nggak salah iya, Tapanuli Tengah. Itu kan masuk ke dalam pulau ke Tapanuli Tengah. Sedangkan itu pulau JK sudah berkata, kata JK itu pulau jatuh memang pulau Aceh. Nah di pulau itu kita ada minyak, ada gas melebihi di Andaman. Kalau kita merdeka, kita nomor 2 terkaya di Asia setelah Brunei Darussalam. Kalau kalian mau berperang, ajak aku mau loh. Aku boleh cari orang jadi tentara Inong Bale, oke? Sip, maju, jangan mundur. Hey. Oke guys, itu tadi juga salah satu statement netizen ya. Oke, kita next aja guys. Di PBB diakui bangsa Aceh, bangsa tertua di Asia Tenggara. Takbir. Bahasa Aceh, bahasa tertua di Asia Tenggara. Takbir. Ada penjajah yang mencaplok wilayah Aceh, mendirikan negara dalam negara. Takbir. Maka bidanya bawa kau yang bersalah, bangsa Aceh atau Indonesia yang caplok wilayah Aceh? Indonesia. Awaina nanggrotannya, awaina bangsa Aceh akan duduk hadir mereka menghilangkan sejarah Aceh. Takbir. Maka kepada pemuda-pemudi Islam, anak-anak kamu, mari mulai buka sejarah. Awak adalah pemimpin-pemimpin Islam. Awak adalah generasi yang akan mendampingi Imam Mahdi untuk menegakkan Islam yang kafah. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Oke, itu tadi ya video tentang suatu kampanye mungkin atau apa orasi atau gimana ya. Intinya mereka mendukung 4 pulau Aceh tersebut ya. Oke, kita akan baca komentar ya. Aceh nggak boleh pecah dari NKRI karena Aceh aset negara Indonesia. Ngapain kita mikirin aset Aceh, lebih baik berdiri sendiri, katanya netizen guys ya. Lah kok komennya kok pada mojokin suku Jawa tidak seperti yang Anda pikirkan semua. Iya guys, Jawa kan banyak ya, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, juga ada Jawa Barat. Nggak semua warga Jawa seperti itu ya. Oke, kita next video selanjutnya. Bahwa penempatan, peletakan 4 pulau ini menjadi wilayah Sumatera Utara bisa menjadi syarat untuk menggugurkan perjanjian damai antara Aceh dengan pemerintah negara Republik Indonesia di Helsinki. Dan ujung-ujungnya apa? Aceh bisa referendum dan lepas dari NKRI. Inilah sebuah kebodohan juga yang dipamerkan oleh
Kementerian Dalam Negeri. Bahwa Oke, jangan sampai ya Aceh lepas dari NKRI ya, karena kita satu kesatuan ya. Oke, kita next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Aceh Melawan mengajak seluruh masyarakat dan elemen yang ada di Aceh untuk sama-sama turun aksi memperjuangkan kedaulatan Aceh pada hari Senin jam 9 di kantor gubernur. Hidup rakyat Aceh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga ada orasi tentang Gerakan Aceh Melawannya. Mereka mendukung 4 pulau Aceh ya. Oke, kita next. Indonesia terancam berpisah dengan Papua dan Aceh. Kenapa saya harus katakan ini? Karena Indonesia ini tidak bisa menjaga hati dari orang Aceh dan orang Papua. Kalau ini terus-menerus dilakukan oleh Indonesia dan juga para pemangku kekuasaan yang ada di negeri ini, hal ini akan berakibat kepada dua masyarakat yang ada di dua wilayah ini akan semakin tidak percaya dengan bangsa ini dan mereka akan memilih untuk merdeka. Itu jauh lebih baik daripada harus berada dan juga bergabung dengan Indonesia. Indonesia jangan terus-terus membuat orang Papua dan orang Aceh sakit hati dan juga jangan terus-terus membuat mereka tidak percaya dengan kalian. Hati-hati, orang Papua akan memilih untuk merdeka. Salam hormat. Oke, itu tadi salah satu statement dari netizen juga ya. Indonesia harus tetap menjaga NKRI ya. Jangan sampai melukai hati saudara-saudara kita. Oke, next. Ini wajah DPD Sumut sudah tahu 4 pulau itu milik Aceh, masih melotot mempertahankannya seolah-olah milik dia. Ini saya kembalikan kepada para netizen yang ada di Indonesia. Kata-kata apa yang paling tepat buat dia, buat DPD Sumut ini. Saya mau mendengar kata-kata sedikit siraman rohani kepada anggota DPD Sumut ini. Apa kata-kata yang paling tepat buat dia? Sudah tahu 4 pulau itu milik Aceh, kenapa harus melotot mempertahankannya? Nanti kalau saya ngomong dibilang seperti yang menimpa salah seorang warga Aceh yang telah dilaporkan. Kalau saya ngomong nanti dibilang pencemaran nama baik. Sudah saya menyerang wanita, mengata-katain wanita, nggak menghargai kaum ibu. Ini saya kembalikan kepada para netizen yang ada di Indonesia. Salam akal sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah. Oke, itu tadi salah satu tanggapan dari warganet juga tentang anggota DPD Sumatera Utara ya. Mbak Ketua DPD Sumatera Utara, boleh Mbak kita kerjasama kayak Bapak Gubernur Sumut minta kerjasama orang Aceh ya. Bu Inong Aisyikra, bahasa Aceh mungkin ya, kurang paham juga ya. Oke, kita next aja ya. Maling besi sudah biasa, maling pulau baru berita. Bang Bobi ngajak kita ke Jakarta untuk diskusi soal 4 pulau. Diskusi apa bang? Sudah cukup bang, kita berunding tahun 2005. Awak curi dompet abang, ke gap, terus awak ngajak, bang ini duit kita bagi 2. Yakin aku, kalau bukan kaki abang yang berat ke muka awak. Bang, yang rakyat Aceh minta itu bukan diskusi, tapi pemerintah Indonesia menepati janji. MOU Helsinki Butir 114 jelas kok batas wilayah Aceh itu berdasarkan peta tahun 1956. Jadi bukan cuma pulau panjang, limpan, mangkir besar dan kecil. Bahkan wilayah Tanjung Pura itu dulunya wilayah Aceh juga bang, bagian dari Aceh bang. Tapi ya begitu bang, pelan-pelan hilang dalam diam.
kayak akun fake yang diblok diam-diam. Bang, memang betul sih pepatah rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Apalagi kalau rumput itu punya cadangan gas dan minyak di bawahnya. Tapi ingat bang, Aceh bukan ladang kosong yang bisa dipotong kayak kue syukuran. Kalau belum siap balikin hak orang, jangan sok bang untuk ngajak kami duduk bareng. Kami bukan korban pelakor, ya. Aceh itu bangsa yang berdaulat. Dari tanah yang berdarah, dari jiwa yang tak pernah dijajah. Oke, itu tadi statement dari netizen juga ya. Maaf ya Bang Bobi, bukan sombong, tapi Aceh itu bukan level abang untuk ajak diskusi, katanya seperti itu. Kami ini pernah duduk berunding langsung dengan RI tahun 2005 di Helsinki ya. Jadi kalau sekarang abang datang ngajak kelola bersama, rasanya kayak tukang parkir ngajak bagi hasil sama pemilik mobil. Aceh itu pernah perang, tapi juga tahu cara damai. Jadi kalau abang mau main peta-petaan, kami udah capek main petak umpet. Minimal pahami dulu sejarah bang sebelum bikin malu di depan rakyat. Oke, kita next. Orang Aceh bukan orang Indonesia, menurut para koruptor. Begini, banyak spekulasi yang beredar di masyarakat. Katanya tuh urgensi apa yang membuat Mendagri itu memindahkan 4 pulau kecil yang ada di Aceh ke Sumatera Utara. Itu apa urgensinya? Kenapa? Nah, spekulasi yang beredar ini ada salah satu yang menarik bagiku. Katanya kalau di Sumatera Utara itu pembagiannya itu 85% ke pusat, 15% ke Pemda. Sedangkan di Aceh 70%-nya ke Pemda, hanya 30% dapat pusat. Ngerti kan kenapa? Tapi menurutku aneh lah. Kenapa? Karena kalau memang itu pun benar, ya biar aja lah. Namanya juga itu kan tanah leluhur mereka, tanahnya nenek moyang mereka. Mereka juga mendapatkan kemerdekaan nggak gampang. Kenapa pemerintah pusat itu terlalu ngotot gitu loh? Kalau itu harus dapat punya dia gitu. Emang orang Aceh itu bukan orang Indonesia? Ya biarin aja. Sama kayak di Papua, dimanapun. Kalau daerahnya kaya ya minimal orang di daerahnya itu kaya duluan, ngerti kan maksudnya? Itu yang membuat orang-orang Aceh itu nggak terima kalau itu dipindahkan, kalau memang itu ada gasnya. Lagian Sumatera Utara nih, aduh, banyak tempat yang nggak terawat, ngapain itu yang diurus? Katanya untuk pariwisata, lah kurang pariwisata apa sih? Jujur aja, aku ini orang Medan, tapi aku nggak setuju. Kenapa? Ya udahlah, itu kok memang dari awalnya itu punya orang Aceh, udah jangan bikin ribut. Mikir Pak, mikir. Orang Aceh. Oke, itu tadi salah satu statement dari netizen juga ya. Spekulasi yang beredar tentang polemik kepemilikan 4 pulau kecil di 4 pulau kecil yang ada di Aceh ya, bahwa di pulau tersebut ada hasil alam gas yang melimpah. Jika dikelola Pemda Aceh, maka pemerintah pusat hanya dapat 30%. Sedangkan jika berada di tangan Pemda Sumatera Utara, maka pemerintah pusat mendapatkan 85%. Apakah spekulasi ini benar? Pendapatmu guys? Coba kita baca komenannya guys ya. Ini contoh kepala yang bisa dijadikan presiden. Keren pemikiran atau ideologi yang belum cacat semangat. Wah, makasih dari Aceh. Kurang kayak aku apa Bang, kalau ke Aceh kabarin ya, aku traktir makan mie Aceh sepuasnya. Ini pendukung Aceh ya. Ya itu tadi spekulasi dari netizen juga ya, kalau bahwasanya kalau ada tambang gas alam ya, kalau dikelola di Aceh itu 85%-nya itu masuk di Pemda ya, dan 30%-nya masuk di pusat. Ya mending gitu ya. Oke, kita next aja ya. Hei, kamu tim sukses Bobi yang melaporkan pemuda Aceh yang mengkritik keras Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jangan kau lapor ke Polda Sumut. Kau bawa berkas, kau bawa perlengkapan, lapor kau ke Polda Aceh. Jadi kau berangkat dari Medan naik Fortune, pulang naik ambulan. Karena yang kau lewatin itu Langsa, Lok Semawe,
Birun, Sigli, aku pastikan pulang kau naik ambulan. Oke guys, itu tadi juga salah satu komenan netizen atau tanggapan netizen juga ya tentang Bobi Nasution ya, dan juga 4 pulau yang akan dialihkan ke Sumatera Utara ya guys. Semoga 4 atau sengketa di Aceh ini atau 4 pulau yang dialihkan ini akan segera selesai ya dan dikembalikan lagi ke Aceh. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Mungkin akan kita bahas video-video menarik lainnya ya guys. Dan apabila ada salah-salah kata, ucapan, dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.